Bismillahirrahmanirrahim. Kisah dua setan dan elang. Sebuah hikayah yang pernah terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan bahwa ada seekor burung elang datang mengadu kepada Nabi Sulaiman. "Salam untukmu, wahai Nabi Allah. Ada perlu apa kamu, wahai elang?" kata Nabi Sulaiman. "Saya datang ke sini ingin mengadukan nasib, wahai Nabi Allah," jawab elang. Nabi Sulaiman pun menanggapi, "Ceritakanlah apa yang menjadi masalahmu." Lalu elang itu pun menceritakan, "Wahai Nabi Sulaiman, saya hidup tenang bersama anak-anak saya di sebuah pohon. Namun suatu hari datang si Fulan, seorang lelaki yang mengambil anak-anak saya. Tolonglah wahai Nabi Allah, kiranya agar saya dan anak-anak saya bisa berkumpul lagi." Kemudian Nabi Sulaiman memanggil bawahannya. Lalu beliau berkata, "Ikutilah ibu elang ini dan bawa ke sini si Fulan yang dimaksud, yang telah mengambil anak-anaknya." Ibu elang itu pun lalu pergi dan menuntun bawahan Nabi Sulaiman menuju tempat orang yang dimaksudkannya. Setelah ketemu dengan orang yang dimaksud, bawahan Nabi Sulaiman pun menyampaikan maksud kedatangannya itu. "Saya utusan Nabi Sulaiman. Beliau ada perlu denganmu." Mengetahui yang datang utusan raja dan sang raja yaitu Nabi Sulaiman ada perlu dengannya, ia pun segera bergegas menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Saat tiba di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang disampaikan ibu elang tadi. "Wahai Fulan, apa kamu pernah ke tempat ini dan mengambil anak-anak burung elang di pohon ini?" "Benar wahai raja," kata si Fulan, kata lelaki tadi. Nabi Sulaiman lalu berkata, "Oleh sebab perbuatanmu itu, ibu dari anak-anak elang tersebut datang kepadaku meminta agar anak-anaknya kembali berkumpul bersamanya." "Baiklah wahai raja, wahai Nabi Allah, saya akan mengembalikan anak-anak elang tadi ke tempatnya," jawab si Fulan. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dua setan dari bangsa jin, dan Nabi Sulaiman memberi peringatan kepada lelaki tadi, kepada si Fulan, "Aku menugaskan dua setan ini untuk mengawasimu. Jika kamu berbuat seperti itu lagi, maka dua setan ini akan segera menghukummu, membelah tubuhmu menjadi dua bagian, dan membuangnya secara terpisah. Satu bagian dibuang ke barat dan satu lagi ke arah timur." Mendengar peringatan mengerikan itu pun si Fulan pucat ketakutan. Lalu ia menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman. "Saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi, wahai raja." Lalu sang laki-laki tadi pun berpamitan pergi. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu pun terus berjalan, dan si Fulan tadi mendapati janjinya. Namun entah kenapa, lupa atau bagaimana, setelah berjalan 1 tahun, si Fulan tadi, lelaki tadi mengingkari janjinya kepada Nabi Sulaiman. Ia kembali mengambil anak-anak burung elang. Melihat anak-anaknya diambil lagi, si ibu elang itu pun segera pergi mendatangi Nabi Sulaiman untuk mengadukan perbuatan si Fulan tersebut, mengadukan lelaki tersebut. Mendengar pengaduan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Aku menugaskan dua setan dari bangsa jin untuk mengawasinya, sekaligus penjaga yang siap mengamankan ketika lelaki itu melanggar janji." Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh bawahannya dari bangsa jin yang lain untuk mencari dua setan tersebut untuk menghadap kepadanya. Tak lama setelah itu, dua setan
yang ditugaskan Nabi Sulaiman untuk mengawasi si fulan, si laki-laki tadi, menghadap kepada Nabi Sulaiman. Langsunglah itu Nabi Sulaiman bertanya pada kedua setan itu, "Tidakkah kalian tahu lelaki yang kalian awasi itu melanggar janjinya dan mengambil lagi anak-anak burung elang untuk kedua kalinya?" "Benar, kami mengetahuinya," jawab kedua setan itu. "Lantas mengapa kalian tidak melakukan tugas yang aku berikan?" tanya Nabi Sulaiman lagi. Dua setan itu pun lalu menceritakan kejadian di hari itu kepada Nabi Sulaiman. "Begini wahai Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, hari ini, hari di mana orang itu mengambil elang-elang itu, seperti biasa kami mengawasinya. Sebenarnya kami ada curiga sebab lelaki itu menyiapkan peralatan-peralatan untuk menangkap burung. Ia pergi membawa perlengkapan itu dan membawa perbekalan roti. Di tengah jalan ia memberikan sepotong roti kepada seorang fakir miskin dan lalu melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan kali ini, setelah ia memberikan sepotong roti tadi, ada dua malaikat yang mengiringi langkah si laki-laki tadi, si fulan tadi, seakan menjaganya. Lalu setibanya di pohon tempat burung-burung elang tinggal, ia mulai memanjat dan ketika akan menangkap anak-anak burung elang itu, tentu kami pun bersiap hendak menghukumnya. Tapi sebelum sempat memegang lelaki tadi, dengan tiba-tiba datang dua malaikat menghadang. Lalu kami pun segera katakan pada dua malaikat itu, kepada dua malaikat tersebut, kami ditugaskan Nabi Sulaiman, Nabi Allah untuk menghukum orang ini karena melanggar janji. Malaikat itu pun berkata, kami ditugaskan Allah menjaga lelaki ini sebab sepotong roti yang disedekahkannya kepada seorang fakir miskin. Lalu dengan cepat dua malaikat tersebut menangkap kami dan melempar kami berdua secara terpisah. Begitulah penjelasan dari dua setan tadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Inti dari kisah ini adalah dahsyatnya sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar Rabbi wa tajlibul barakata warizqal katsira wa bakir bis sadaqati fa innal balaa yanzilu qablal bukuri faturaddul qada'u fil hawa'i." Wahai Ali, sedekah secara rahasia itu dapat memadamkan murka Allah, dapat menarik berkah dan rezeki yang banyak. Cepat-cepatlah mengeluarkan sedekah di pagi hari, sebab bencana itu turun sebelum pagi dan qadha itu dikembalikan di udara.